Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di Bincang Unimus. Saya Jihad, saya sebagai host di acara Bincang Unimus. Sobat Unimus, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan hal yang sangat menarik, di mana kita akan berbicara mengenai prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Semarang. Baik, di tengah-tengah kita telah hadir tamu yang luar biasa, di mana di awal tahun 2024 ini, Universitas Muhammadiyah Semarang mendapatkan hibah PKKM yang dimotori oleh LP3M. Nah, kita akan sapa siapa saja tim dari PKKM Unimus di tahun 2024 ini. Baik, yang pertama adalah saya sapa Ibu Dr. Amin Samiarsi. Assalamualaikum Ibu Dr. Amin Samiarsi. Waalaikumsalam Sobat Unimus. Baik, yang kedua Ibu Dr. Diah Nirmala Arum Jeni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, sehat Ibu? Alhamdulillah. Baik, yang berikutnya Bapak Heri Dwi Santoso. Selamat sehat Bapak? Alhamdulillah. Iya. Ya. Pak Heri ini adalah Ketua Program Studi Sastra Inggris ya Bapak ya. Baik. Selanjutnya Bapak Dr. Andes Ahmad Fatur Rahman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Halo Ya. sahabat Unimus. Baik, Bapak Fatur Rahman adalah Ketua Program Studi Informatika ya Bapak ya. Betul. Baik, yang terakhir Ibu Nurse Mahmudah M. SP Kepmak. Assalamualaikum Ibu. Ya, beliau. Alhamdulillah semuanya sehat ya Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Sehat. ini luar biasa kita melihat ya perjuangan-perjuangan Ibu dan Bapak pada tim PKKM kali ini. Nah, yang pertama kita akan ke Ibu Dr. Amin Samiarsi. Nah, ini Ibu Dr. Amin Samiarsi adalah Ketua Tim Penyusun atau Tim PKKM Unimus di tahun 2024 ya Ibu. Iya, betul. Iya, bagaimana Ibu perasaannya Ibu ketika kemarin ada verifikasi kemudian diumumkan bahwa Unimus ini mendapatkan hibah PKKM. Gimana Bu perasaannya? Iya. Rasanya sangat luar biasa. Saya merasa sangat gembira dan sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini membuat kita bangga ya. Unimus dipercaya oleh Dirjen Dikti untuk mendapatkan hibah PKKM ini, Pak Jihad. Ya, sangat luar biasa Bu ya dan sangat Iya. membanggakan ya Bu ya. Iya. Ya, kita lanjutkan Bu. PKKM itu sebenarnya apa sih Bu? Karena kan di tahun ini itu sangat banyak sekali ya istilah, ada mahasiswa tuh ada PKM, ada PKKM, ada PPK Ormawa, Iya. depannya P semua Ibu. Iya, betul Pak Iya. Jihad ya. PKKM itu apa sih Bu dan seberapa penting ya PKKM ini Iya. untuk Universitas Muhammadiyah Semarang? Nggih. Jadi PKKM itu program kompetisi kampus merdeka. Jadi kita memperebutkan hibah untuk mendanai kampus merdeka di Unimus. Jadi program ini sangat penting dan ketika kita mendapatkan hibah program PKKM ini sangat luar biasa, bisa bermanfaat untuk program MBKM, terutama mensupport PMBKM mandiri di Unimus. Jadi kita alhamdulillah mengucapkan puji syukur dan juga terima kasih kepada Dirjen Dikti yang telah mempercayai Unimus untuk mendapatkan hibah ini. Mungkin Ibu bisa cerita Bu bagaimana proses perjalanan PKKM tahun 2024 ini? Karena kita melihat di Unimus itu kan program studinya ada 38 Ibu, banyak Iya, sekali. betul. Iya. Dan di tahun 2024 ini beliau-beliau yang ada di depan kita ini ada 3 program studi Bu yang mendapatkan hibah PKKM di tahun 2024. Mungkin Ibu bisa cerita Bu awalnya tahun PKKM ini seperti apa di Unimus? Iya. Baik Pak Jihad, jadi di Unimus itu punya 38 program studi yang semua mempunyai keunggulan, semua sangat berpotensi untuk mendapatkan hibah PKKM. Di tahun 2024 ini kita memasangkan program studi keperawatan, program studi informatika, dan program studi sastra Inggris ini kita memasangkan dengan berbagai seleksi dan berbagai pertimbangan.
di antaranya ada keunggulan 3 program studi ini saling menguatkan gitu. Sehingga untuk tahun 2024 ini 3 program studi ini yang kita usulkan. Insya Allah nanti tahun 2025 kita akan berganti memberi kesempatan program studi yang lain. Semua berpotensi, 38 prodi berpotensi. Baik, semuanya berpotensi Iya, ya Bu ya. betul. Jadi ini dipilih itu ada perawat, kemudian ada sastra Inggris, ada informatika. Nih jadi Iya. ada seleksi tadi. Gimana Bu Iya. proses seleksinya Bu? Iya, proses seleksi di tingkat LP3M dan pimpinan kami menyeleksi mana program studi yang aktivitasnya itu bersinergi, saling mendukung seperti itu, sehingga memperkuat proposal ini. Iya. Berarti ini ya Bu ya, apa visi misi Ya, betul. dari universitas juga menjadi salah satu Iya. kunci ya pemilihan untuk program studi ini seperti itu Ya, ya Bu ya. betul. Visi misi Unimus apa itu unggul, berkarakter dan berbasis teknologi, bereputasi di tingkat internasional. Itu juga melambangkan transformasi pendidikan di Unimus, di mana kita akan melakukan lompatan-lompatan sehingga Unimus ini mampu bereputasi di internasional. Kita juga punya university value yaitu Dikdaya. Ya, Unimus Dikdaya, mudah-mudahan kita dikdaya selamanya. Wah, luar biasa, amin. Ini Bu membawa rombongan ya Bu ya kemarin di Iya, betul. Jakarta. Nah, ini bagaimana Bu pembagian tim nih? Nah, ini Ibu ada wakil ketua dari prodi itu seperti apa Bu pembagian timnya? Ya, baik Pak Jihad. Jadi saya sebagai ketua task force, kemudian Bu Dia sebagai wakil ketua, lalu di masing-masing prodi itu ada ketua program studi yang merupakan leader nanti di program studi. Lalu di masing-masing program studi itu ada aktivitas. Aktivitasnya tuh kurang lebih rata-rata 3. Dan masing-masing aktivitas itu ada penanggung jawabnya. Gitu. Jadi yang kita bawa kemarin saat verifikasi kelayakan itu ya semua tim itu kurang lebih sebanyak 20 orang. Ada 20 orang ya Bu? Ya, betul. Baik. Nah, ini kita coba ke prodi ya. Nah, nih Bapak, dari 38 itu hanya 3 Bapak yang dipilih. Ada Pak Fatur Rahman ya di informatika, Pak Heri Sastra, dan juga Ibu Ida S1 keperawatan. Nih, Pak Heri, gimana Pak? Pada saat ini ditunjuk atau memang mendapatkan ini Pak, mengajukan diri, kemudian diseleksi dan lolos Pak? Tadi seperti disampaikan Pak di karena kita tahun keempat ya Pak. Tahun 4. Ya, ada beberapa provinsi yang sudah mengajukan dan lolos dan alhamdulillah disampaikan Amin. 3 prodi ini ada sinergi. Kalau sastra kami fokuskan pada kurikulum OB yang mana kami mulai terapkan di tahun ini dan juga untuk hibah ini kami fokus untuk bagaimana mengembangkan panduan-panduan untuk MBKM. Karena kalau penjualan kurikulum OB itu lebih fokus pada pembelajaran dari kampus, sementara untuk panduan-panduan yang di pembelajaran luar kampus itu ini kami sudah mengajukan. Kemudian informatika juga sudah menerapkan kurikulum OB juga. Untuk program kami ada 2 aktivitas besar yang menaungi beberapa kursus aktivitas selain kurikulum OB yang kami kembangkan yang berfokus pada TKP penelitian dan magang. Kami juga berusaha untuk menguatkan pada ciri khas kami yaitu di seni sastra tulis yang berkembang ke arah seni pertunjukan, teater dan sinematografi atau produksi film. Karena ada benang merah yang kuat antara film dan teater dengan sastra karena semua berangkat dari naskah tulis. Nah, yang kami ajukan berkaitan dengan pengembangan teater itu dan sinematografi
Dan alhamdulillah untuk periode ini untuk tahun pertama lagi Amin. kami mendapatkan nyaris 50% untuk peralatan yang nanti akan menunjang pembelajaran teater. Harapan kami tahun ini kami bisa membuat sebuah laboratorium untuk produksi film dan teater, sehingga nanti bisa menjadi pusat bagi aktivitas mahasiswa dalam konteks pembelajaran Oke. Jadi lebih banyak tadi dikatakan ada hampir 50% itu Ya. mendapatkan apa namanya untuk peralatan-peralatan ya Pak. Seperti apa sih Pak kalau di sastra itu peralatannya Pak? Biar ini masyarakat ya dan mahasiswa itu semakin tertarik nanti kuliahnya di sastra gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara soal teater dan sinematografi itu kan kita bicara soal alat-alat untuk pengambilan panggung ya. Ya. Jadi kalau teater itu kan pementasan langsung di atas panggung, sementara film itu kan mereka berakting, kemudian direkam dan kemudian dilakukan editing. Nah, kalau dalam konteks sinematografi, proses editing film itu yang jauh lebih krusial. Alat-alat itu yang memang selama ini kami menyewa. Jadi memang keterbatasan alat-alat itu dan kemudian alhamdulillah pada tahun ini insya Allah dapat ditutup dengan juga ini. Seperti misalnya monitor dan juga komputer untuk editing itu, kemudian terkait dengan teater ada meja, rias, kemudian alat-alatnya, kemudian lampu studio, lampu softnya, kemudian memang harganya tidak murah, jadi memang ini sangat membantu kami untuk apa namanya untuk ya mengoptimalkan kekhasan kami, karena kami menyadari di Semarang terutama mayoritas produksi sastra itu sekarang sudah mulai bergeser ke bahasa Inggris. Entah karena apa ya, entah karena keterbatasan SDM di bidang sastra ataupun karena alat-alat tadi yang susah di apa ya, karena harganya juga lumayan. Ya, kami justru mengambil ruang kosong itu untuk menjadi pensiri dari programnya yang membedakan dengan produksi sastra di kelas lainnya. Baik, sekarang kita ke Budia ya. Ya, Budia kemarin ikut ke Jakarta Ibu. Ya, tidak hanya ikut ke Jakarta tapi juga sebetulnya ini kan bukan yang pertama kali ya Unimus dapat PKKM, dapat hibah ini. Ini adalah sudah yang keempat, tapi memang ini gongnya memang lebih terasa karena dulu yang pertama kita dapat alhamdulillah sekitar 1,2, hampir 1,2, kemudian yang batch yang kedua tahun 2022 itu kita dapat sekitar 1,3 sampai 1,4. Setelah itu naik lagi yang batch yang tahun kemarin itu kita lolos 1,7. Nah, ini adalah nanti biar Bu Amin yang cerita dapatnya berapa. Saya nggak akan bilang sekarang, tapi yang pasti ini adalah satu lompatan besar ya. Kalau buat saya pribadi karena saya mengikuti dari awal. Dari awal jadi terasa banget emosinya itu dapat banget. Emosinya dapat banget karena saya mengalami kalau sekarang kan timnya baru lagi ya. Jadi saya ngikuti dari awal itu kebetulan saya posisinya sama terus jadi wakil terus. Ketuanya yang gonta-ganti ini ketua yang saat ini yang mungkin rezekinya dapat gongnya itu di sini. Ya, tapi mudah-mudahan ini tidak berhenti di sini ya. Artinya kalau kita bicara proses untuk mendapatkan hibah ini sebetulnya dari bulan November ya Mi ya. Dari bulan November itu kita sudah kerja, saya sudah semua tim itu semua bekerja sampai terakhir deadline itu Desember itu kita sudah memasukkan. Jadi prosesnya itu maaf panjang sekali, termasuk ke Jakarta itu juga rombongan dan sebagainya. Dan saya melihat ada pola-pola yang sama pada saat berangkat dan sebagainya sampai di sana. Karena posisinya itu kerjanya itu betul-betul ngelembur. Jadi kami itu kondisi sudah drop semua. Bisa dikatakan kondisinya sudah kurang fit semua, termasuk
harus merevisi. Itu merevisi betul-betul tidak tidur. Ini yang juara tidak tidur Pak Heri. Betul-betul nggak tidur. Ya nggak tidur mungkin ada 24, 36 jam mungkin ada ya Pak Heri ya. Ya 36 jam lebih mungkin tidak tidur. Jadi betul-betul itu suatu perjuangan, tapi alhamdulillah berkat doa Umi juga dan doa teman-teman yang lain semua yang ada di Unimus juga, itu kita mendapatkan alhamdulillah asesornya atau evaluatornya itu juga enak. Jadi kita dapat evaluator yang pertama yaitu Profesor Bondan Tiara Sofyan, itu dari UI. Beliau adalah staf ahli Menhan dari teknik metalurgi. Beliau ini spesialis defense material, jadi materi logam untuk kepentingan pertahanan nasional. Kemudian dari satu lagi evaluatornya dari IPB yaitu Prof. Nuri Andarwulan, itu dia spesialis ketahanan pangan tapi kelautan. Nah, jadi kita dapat profesor-profesor yang nggak main-main, dan yang Prof. Nuri ini juga dia salah satu pimpinan di lingkup Asia Tenggara. Jadi kita dapat akses evaluator yang bagus-bagus. Mereka tidak hanya mengkat, tapi juga memberikan solusi ini. Solusi ini kalau dana ini nggak dipakai bisa di switch kemana, dan betul-betul memberikan dorongan buat kita semua ya Mi ya. Dorongan buat kita semua, teman-teman juga sangat terbantu. Jadi tidak ada, insya Allah nggak ada yang mubazir lah itu semuanya. Oke. Kalau saya sih betul-betul emosional. Saya menyampaikan ke evaluator juga, aduh rasanya emosional sekali Bu ini, karena ini adalah yang keempat kalinya kami dapat. Kalau dari saya sih. Oke, jadi sampai 4 kali kita mendapatkan ya Bu ya. Iya. Dan gongnya di tahun ini. Gongnya tahun ini yang paling ya, artinya wow. ada peningkatan terus gitu loh. Karena ada peningkatan. Kalau yang kemarin-kemarin kan mungkin karena nominalnya nggak begitu terasa gitu ya. Jadi kurang digaungkan. Jadi yang tahun pertama itu kita dapat dari prodi statistik sama kimia sama ISS-nya. Tahun kedua kita dapat juga ISS dan prodi akuntansi, kemudian sama pendidikan matematika. Kemudian yang tahun ketiga itu kita dapat untuk prodi pendidikan bahasa Inggris, teknologi pangan, sama kesehatan masyarakat. Nah yang ini kita tambah lagi. Jadi total kita sudah ada 10 prodi yang sudah didanai. Jadi dari 38 prodi sudah 10 yang didanai. Kita nanti insya Allah melaju terus sampai semua prodi terdanai ya Bu ya. Amin. Luar biasa ya Bu ya. Benar-benar emosional gitu ya dari awal sampai akhir ini, dengan berbagai tadi ya tantangan gitu ya, dengan prodi yang berbeda-beda juga. Ini pasti punya keinginan, punya program itu masing-masing, dan Ibu Diani mengawal dari batch 1 sampai batch 4. Luar biasa ya. Sampai tidak tidur gitu ya Bu ya Pak Heri. Betul nggak tidur, karena kan itu kok sampai nggak tidur? Jadi hari pertama itu kan kita menyampaikan presentasi ke asesor, evaluator istilahnya. Setelah menyampaikan ke evaluator, setelah itu ini yang harus direvisi ini ya. Setelah diminta direvisi, jadi kami hanya diberikan waktu 1 malam untuk merevisi anggaran, proposal dan sebagainya. Setelah diminta untuk, otomatis karena cuma punya waktu 1 malam, yaitu waktu 1 malam itu yang kami gunakan untuk merevisi. Jadi bisa betul-betul nggak tidur. Umi juga nggak sare, Pak Heri, Pak Fatur dan Bu Ida juga nggak ada yang tidur ya Bu ya. Hampir semuanya itu pasti keluhannya kalau nggak yang ya tidur ayam, atau ada yang sampai masuk angin, ada yang perlu dikeroin, ada yang sampai sekarang masih. Ada yang sampai sekarang masih belum pulih. Baik Bu Dia, luar biasa ini. Nah ini tadi ke Pak Fatur Rahman ya, katanya sampai sekarang belum pulih ya. Dari prodi informatika bagaimana Bapak tadi emosionalnya Bu Dia ini? Apakah proses dari awal penyusunan proposal ini di prodi informatika juga sama Pak? Mungkin tidak hanya lembur di akhir itu ya. Mungkin di prodi itu malah lemburnya sebelum-sebelumnya juga lembur Bu. Nah ini bisa diceritakan mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Jihad ya. Yang dari program studi informatika mungkin awalnya juga dari pertama diumumkan oleh LP3M untuk bisa tergabung dalam
PKKM tahun ini, dan Pak PR1 waktu itu juga menelpon langsung informatika harus ikut di tim ini. Nah, ya kami merasa tersanjung. Ya kebetulan juga alhamdulillah pada tahun yang lalu kita dapat hibah, tapi masih kecil waktu itu, tahun lalu hanya di bawah 100 juta untuk program pengembangan kurikulum yang alhamdulillah kurikulum OBE kita sudah diimplementasikan, sudah mendapatkan SK Pak Rektor dan sudah mendapatkan apresiasi dari kementerian, hibah yang kurikulum kemarin berkualitas. Dan alhamdulillah untuk tahun ini juga merasa luar biasa ya, kami bisa bergabung dengan program studi yang sudah lebih dulu. Sebenarnya informatika Unimus relatif masih baru ke tahun kelima ini, yang ada di Unimus, dan alhamdulillah ini dapat hibah yang luar biasa. Yang membuat tadi ya teman-teman sejak bulan November ya, sejak bulan November kita istilahnya berdarah-darah. Jadi teman-teman di prodi yang 3 orang nih masih masuk angin, belum selesai. Ada tim 3 orang yang sampai sekarang masih kemarin masih berobat ke dokter. Insya Allah mungkin mudah-mudahan sehat kembali. Baik, itu mungkin terkait dengan euforianya ya di prodi. Terkait dengan programnya, kebetulan juga mungkin Pak dari pimpinan memilih kami di program studi informatika karena sangat bersinergi dengan keperawatan dan sastra Inggris. Kami ini mengembangkan program studi yang unggul di bidang informatika, khususnya health informatika kesehatan, yang kami sering bekerja sama dengan keperawatan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kami dan juga di kedokteran gitu, dan program-program studi kesehatan lainnya. Dan yang sekarang akan kami kembangkan adalah outcome-nya menjadi lulusan-lulusan pengembang informatik developer di bidang software, di bidang jaringan, khususnya di bidang artificial intelligence, kecerdasan buatan yang sekarang ini terus berkembang luar biasa. Sehingga nanti lulusan-lulusan informatika Unimus juga diharapkan memiliki kemampuan sistem cerdas yang memadai untuk bisa bersaing dengan lulusan-lulusan lainnya. Maka kami berupaya untuk terdepan menyiapkan sebuah laboratorium sistem cerdas yang kami usulkan, dan alhamdulillah kemarin evaluator tidak mereview rencana laboratorium sampai peralatannya juga. Kami juga awalnya agak khawatir kalau nanti ini kan peralatan mahal untuk laboratorium cerdas itu, beberapa peralatan yang luar biasa mahalnya. Kalau di prodi mungkin 1-2 tahun ke depan baru bisa menyiapkan memenuhinya gitu. Dengan adanya hibah ini luar biasa, dan kemarin juga evaluator tidak mereview barangnya gitu, sampai laboratorium cerdasnya bahkan suruh menambahkan kegiatannya sehingga laboratorium ini bisa lebih efektif, efisien untuk menghasilkan lulusan informatika yang memiliki kemampuan sistem cerdas yang memadai. Unimus juga harus meningkatkan itu kemampuan mahasiswanya supaya nanti tidak kaget ya Pak ya di dunia kerja. Ini ternyata di dunia kerja itu tempat pekerjaannya udah menggunakan alat-alat yang canggih gitu kan. Nah kita di Unimus alhamdulillah dengan adanya hibah ini bisa membeli alat-alat tersebut gitu ya Pak ya. Salah mendukung. Baik, luar biasa. Jadi nyambung ini Bu dengan nanti program studi S1 keperawatan ya Ibu Ida. Iya. Jadi tadi sastra Inggris itu mendapatkan alat, kemudian dari informatika juga dapat alat, dari keperawatan dapat apa Ibu? Kami mengucapkan terima kasih kepada Unimus. Alhamdulillah Prodi S1 Keperawatan diberi kesempatan untuk terlibat di program PKKM ini. Ini merupakan tantangan bagi kami Pak Jihad, di mana dengan kondisi dinamika kami yang luar biasa, kami mendapat tugas dari Pak WR1 untuk terlibat di PKKM ini. Jadi kebetulan ini Prodi S1 Keperawatan kan ada visi sebagai pusat riset keperawatan dengan pendekatan keluarga. Nah, untuk menuju visi ini, maka salah satunya adalah kami coba tuangkan dalam program PKKM ini. Ada 3 kegiatan yang kami kemarin sampaikan, usulkan di dalam program ini, Mas Jihad. Jadi, saya itu susah, Bu Amin, memanggil Pak Jihad ini Pak. Jadi sudah terbiasa memanggil Mas, nggak apa-apa ya, Sobat Unimus. Mas Jihad bagi saya itu nggak pernah jadi Pak. Ya. Jadi Mas Jihad, kami itu kemarin mengusulkan 3 kegiatan. Sama seperti proses pembelajaran, topik utamanya adalah menjadi pusat keperawatan gerontik yang bereputasi. Jadi ceritanya beberapa tahun belakang itu prodi kami itu, alumni kami maupun D3 itu
mendapatkan permintaan alumni dari Jepang. Iya, menjadi perawat tenaga profesional yang bekerja di semacam ward untuk lansia gitu ya. Nah, kami berpikir kalau kemudian dari alumni mereka harus menempuh pendidikan lagi, pelatihan lagi selama 7 bulan atau bahkan 1 tahun, itu wasting time. Nanti tidak bagus bagi serapan alumni kami. Sehingga kami berpikir alangkah lebih baik andai kemudian alumni kami yang dikirim ke Jepang atau mungkin ke Saudi itu sudah siap kerja tanpa memerlukan pihak ketiga. Jadi langsung dari Jepang minta ke kami siapkan. Nah, di situ kami coba untuk mengusulkan program. Yang pertama adalah dengan untuk meningkatkan kualitas alumni lulusan, khususnya untuk program PKKM tahun pertama ini untuk perawatan gerontik memang target kami ke sana. Kemudian dosennya juga kami tingkatkan dengan mengikuti pelatihan tersertifikasi. Yang kami sasar memang kasus yang sering dialami oleh lansia, yaitu inkontinensia. Ini nanti kerjasama dengan WOCare Center di Bogor. Kemudian yang ketiga, kami sudah mencoba menerapkan kurikulum OB. Nah, agar kami juga mempunyai alumni atau lulusan yang bisa bekerja di industri internasional, maka kami kurikulumnya juga harus siap untuk menyelaraskan diri dengan kurikulum internasional. Sehingga kami coba workshopkan untuk kurikulumnya, dan untuk proses belajar mengajar di laboratorium juga kami siapkan. Sehingga kalau tadi sastra dapat 50% untuk peralatan, informatika juga begitu, keperawatan juga dapat 50%, jadi total anggaran yang kami dapatkan untuk pembelian peralatan di lab kami, yang kita tentu tahu nggih Sobat Unimus bahwa alat keperawatan kesehatan itu harganya selalu mahal, dan kami membutuhkan waktu nabung tidak hanya 1 tahun anggaran biasanya. Tahun ini ditabung dulu, baru tahun depan kami matur ke Pak Rektor, Prof, beli ini Prof. Nah, alhamdulillah kami dapat lumayan. Totalnya nanti biar Ibu Ketua saja yang menyampaikan. Gitu, Pak. Jepang itu kan alat-alatnya canggih-canggih gitu ya. Nah, kita supaya tadi mengejar kemampuan dari mahasiswa ya, alatnya itu tidak jauh-jauh beda dengan yang ada di Jepang, seperti itu ya Ibu ya. Jadi di Unimus ini sudah siap gitu. Jadi nanti disediakan alat laboratorium, di laboratorium keperawatan itu suasananya sama dengan yang ada di Jepang, seperti itu ya Bu ya. Ya, baik. Jadi alumni tidak perlu pihak ketiga atau menggunakan lab institusi lain untuk berlatih bagaimana suasana kerja di Jepang di ward lansia. Jadi insya Allah alumni dari keperawatan Unimus, sastra dan juga informatika ya sudah benar-benar siap ketika lulus gitu ya, udah siap ya dengan adanya bantuan hibah dari program PKKM ini. Baik, luar biasa ini dari Ibu Ida, Pak Fatur Rahman, dan Pak Heri dari 3 program studi. Baik, Sobat Unimus, kita sekarang kembali ke Ibu Dr. Amin Samiarsi ya. Tadi dari ketiga kaprodi kita ini ya sudah menyampaikan dapat 50% untuk alat gitu ya, dan dana untuk pembelian alat itu tidak murah, mahal-mahal alatnya. Unimus tuh dapat berapa gitu ya? Nah, penasaran ya. Penasaran pasti ini Bu Amin. Tolong dijawab Ibu. Iya. Jadi alhamdulillah, masya Allah Unimus mendapatkan dana hibah PKKM dari Direktorat Jenderal Kemenristek Dikti ini hampir 4 miliar, tepatnya 3,6 miliar. Sobat Unimus, luar biasa. Luar biasa Ibu. Tadi Bu Dia menyampaikan dari awal PKKM ini dapat 1, sekian gitu ya, dari 1 sekian lompat jadi 4. Hampir 4 miliar ya. Luar biasa. Ya. Nggak bisa berkata-kata lagi Pak. Iya. Mungkin ini Bu, ke depan atau strategi yang sekarang sudah diterapkan di tahun ini dan alhamdulillah berhasil ya, tentu dengan kerja keras dan izin dari Allah ya Bu ya. Dan betul. Saya kemarin melihat itu sujud syukur semua ya, luar biasa. Nah, bagaimana Bu nanti strategi ke depan dengan program studi yang barangkali belum mendapatkan gitu ya? Atau ini apakah nanti mau diadopsi seperti apa Bu? Program ke depan? Baik, Pak Jihad, insya Allah program studi yang tahun ini mengajukan, insya Allah nanti kita akan mengajukan lagi di tahun kedua, karena ini
hibah untuk 2 tahun begitu. Kemudian di tahun 2025 nanti kita akan ngajukan program studi baru lagi selain 10 program studi yang sudah mendapatkan tadi. Kemudian triknya ini yang pertama kita berdoa, minta sama Allah karena Allah yang maha memberi rezeki gitu. Kita berdoa sama Allah untuk diberi kepercayaan ya untuk mengemban amanah rezeki tersebut. Yang kedua, program-program kita itu harus visible. Visible itu artinya bisa dicapai, bisa diukur, program yang realistis, yang benar-benar bermanfaat untuk keberlanjutan. Jadi seandainya pun kita sudah tidak menerima hibah, program tersebut masih bisa dilanjutkan oleh Unimus begitu. Jadi keberlanjutannya harus ada. Kemudian yang ketiga, kiatnya adalah komitmen bersama. Ya, komitmen bersama, bina komunikasi yang baik, kooperatif yang baik. Dan saya merasakan tim ini ya tim yang sangat luar biasa. Energi positifnya itu benar-benar terkumpul gitu sehingga membuat insya Allah membuat lelah kita itu jadi lilah gitu ya. Sakit kita nanti akan jadi sehat dan bermanfaat untuk Unimus tercinta. Gitu Pak Jihan. Baik, luar biasa Ibu ya. Jadi patut kita syukuri ya, alhamdulillah dengan segala kerja keras dan tadi tips and trick yang Umi sampaikan ya, Ibu Amin sampaikan ini, semoga tim ya semuanya diberikan kesehatan selalu. Amin, dari 3 program studi serta tim dari LP3M ya Bu ya. Semoga dapat menjalankan program ini ya di tahun pertama dan juga nanti bisa lanjut di tahun kedua, semuanya lancar, tidak ada kendala. Insya Allah. Laporan juga ditagih Ibu ya? Oh iya, pasti di Monef. Oh, ada monitoring evaluasi ya Bu ya? Betul. Ya, semoga diberi kelancaran doanya semuanya. Ini Sobat Unimus ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu ini atas informasinya, Bapak Heri ya, Pak Fatur Rahman, Bu Ida, Bu Dia, Ibu Amin. Sangat luar biasa informasi terkait dengan program hibah PKKM yang kita dapatkan ya tadi untuk Universitas Muhammadiyah Semarang di tahun 2024 ini. Semoga tadi bisa berlanjut terus dan bisa meningkat gitu ya. Amin. Ya, mungkin ada pesan ataupun kesan lagi Bu untuk yang Sobat Unimus ataupun para pemirsa ya acara Bincang Unimus ini Bu. Iya, oke. Sobat Unimus, pelajaran yang bisa dipetik dari hibah PKKM ini adalah kita jangan takut melangkah. Meskipun kita belum banyak pengalaman, asal kita punya semangat yang tinggi, kita mau belajar dari orang lain, kita insya Allah bisa. Apa yang kita cita-citakan bisa diraih dengan baik. Dari Bapak Ibu yang hadir di sini ya, mungkin Umi ada ucapan terima kasih lagi kepada siapa gitu Umi atas keberhasilan tim PKM ini? Iya. Yang pertama adalah pada Dirjen Kemenristek Dikti yang memberi kepercayaan pada kita untuk menerima hibah. Kemudian jajaran pimpinan Unimus, Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan pimpinan yang berkaitan lainnya. Kemudian tim kita ini yang luar biasa ya. Tim keperawatan, di sini ada banyak sekali tim dosen yang terlibat. Tim informatika, program studi informatika juga banyak sekali dosen yang terlibat. Dari sastra Inggris juga yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu-satu karena timnya banyak sekali Pak Jihad ya. Terima kasih teman-teman semua. Baik. Jadi ada timnya banyak sekali ya Bu ya tadi di masing-masing prodi ya Bu ya. Ya, mungkin ini boleh saya spill Ibu nama-namanya yang dari prodi-prodi? Boleh. Nah, boleh ya. Jadi ini di sastra Inggris itu ada Bapak Budi Trisantosa ya, Pak ya. Kemudian ada Pak Heri, ini ketua kaprodinya. Kemudian Ibu Dr. Diana Hardianti. Kemudian Ibu Yunita Nugraheni ya, serta Pak Fakih Sultan. Kemudian dari prodi informatika ini timnya ada Bapak Dr. Andes Ahmad Fatur Rahman. Kemudian ada Pak Safwan, Pak Sam'an, dan juga Pak Lukman Asafat, serta Pak Yanuar Ibnu Ramadan. Kemudian di prodi keperawatan ada Ibu Mahmudah,
Pak Arifianto, ya. Kemudian ada Pak Arik Pranada, Bu Dera Alfianti, serta Bu Desi Ariana. Ya, jadi ini tim yang ada di program studi. Luar biasa. Ya, Terima kasih Ibu Amin beserta tim, Ibu Dia, sama-sama. Pak Heri, Pak Fatur Rahman, Ibu Ida, serta beserta tim yang tidak bisa hadir di tempat podcast ya. Ya, nanti namun beliau-beliau nanti akan menyaksikan ya di podcast kita. Iya. Serta tim universitas yang selalu mensupport kita semua. Iya. Baik Sobat Unimus, demikian ya podcast pada kesempatan kali ini. Saya Jihad sebagai host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan serta terima kasih kepada narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Unimus dan meningkatkan kualitas dan juga Universitas Muhammadiyah Semarang menjadi University for the Excellent. Saya Jihad undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.